Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan channel kebanggaan kita, Lazismu Jatim Channel, media informasi untuk berbagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Baik, pada tema kali ini masih tetap mengusung tentang seputar zakat, yakni zakat untuk negeri. Baik, bersama kami sudah hadir dokter kebanggaan, ya sudah tidak asing lagi, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Ya, selalu semangat. Alhamdulillah. Dok, ini kalau tidak salah atau sudah dipastikan ya, sekitar 6 hari lagi, tepatnya tanggal 11 Maret, kita akan kembali menunaikan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah. Dan ini menjadi hari besar bagi umat Islam karena di sana penuh hikmah dan penuh makna. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan mengapa puasa itu ada hitungannya, itu yang pertama. Tetapi sebelum itu barangkali seperti kita ketahui bahwa puasa ini dilakukan oleh para pendahulu kita. Tetapi pendahulu itu kan juga tidak ada hitungan jumlahnya berapa kali, berapa hari, berapa lama. Lalu mengapa kemudian di zaman Rasulullah Muhammad itu puasa menjadi satu kewajiban yang ada batasan hitungan angkanya. Ini mungkin ada keterangan khusus sebelum angkanya berapa. Monggo, Dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, Ustaz Rois, menjadi menarik ketika kemudian kita membicarakan tentang puasa itu ya. Baik. Jadi kita memang diwajibkan untuk puasa, seperti halnya yang tertera di Al-Baqarah 180 itu kayak yang insya Allah semua pada hafal tuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah, dalam tataran medis itu ya kita tahu bersama bahwa ini kan kalau dalam tataran manajerial ya, sebelum kita berbicara medis, dalam tataran manajerial ayat ini itu ayat yang lengkap. Lengkap. Ada input, ada proses, ada output. Itu kan dalam manajemen kan seperti itu ya. Baik. Inputnya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Prosesnya apa? Kutiba alaikumussyam. Outputnya apa? Outputnya la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa itu. Nah, jadi kalau konteks manajemen itu kita gabungkan dengan konteks konteks medis itu luar biasa. Ternyata dari berbagai macam keilmuan yang kemudian berkembang, terutama kaitan dengan ilmu sel ya, biomolekuler, sel-sel itu ternyata persis seperti yang Ustaz Rois tadi sampaikan itu. Umat-umat terdahulu itu ya puasa, tapi kan tidak tahu itu berapa lamanya. Berapa lama dan macam-macam. Tapi kenapa kemudian ketika ayat itu turun, ada bilangan tertentunya puasa itu. Baik. Iya kan? Berapa lama bilangan puasanya itu dijelaskan juga di Al-Baqarah kan ya. Selanjutnya itu. Ayat berikutnya 184 itu mengatakan ayyaman ma'dudat, itu ada hari-hari tertentunya. Hari tertentunya itu kapan? Di 185 ya. Syahrul Ramadan alladzina di bulan Ramadan, di bulan tempat atau masa turunnya Al-Qur'an dan seterusnya itu. Lah, menjadi menarik ketika kemudian dalam tataran medis, apa iya puasa itu kok harus 1 bulan? Karena itu kan bulan Ramadan ya. Diwajibkannya itu. Gitu. Ini yang menjadi pertanyaan besar umat Islam, atau mungkin rahasia besar, atau barangkali selama ini yang kita pahami pokoknya ya poso hitungannya manut. Tetapi kan di dunia akademisi istilahnya kan harus tahu adakah hitungan-hitungan khusus sehingga angka itu harus 1 bulan, 29 atau 30 hari. Nah, ini mungkin ada keterangan khusus baik dari sisi mungkin fikih tadi sudah ketemu ya, dari naklinya sudah ketemu, mungkin dari si medis mungkin ada hitung-hitungannya, Dok. Betul, itu jadi memang hal yang menjadi sesuatu yang ini barangkali nggak banyak diungkap ya, belum banyak diungkap ya. Apa itu? Ketika kita bicara puasa yang diwajibkan di Al-Baqarah 183, terus kemudian kita tarik dengan kondisi struktur sel yang ada di dalam tubuh kita, ternyata itu menjadi salah satu jawabannya. Luar biasa ini, Dok. Jadi bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel itu bagian terkecil. Sel nanti membentuk jaringan, jaringan berkelompok membentuk organ, organ berkelompok membentuk sistem organ berkelompok menjadilah tubuh kita itu. Ya.
Jadi ternyata sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu dalam tataran normatif butuh regenerasi. Butuh memperbaiki diri. Butuh recovery. Yang rusak diperbaiki, yang mati tapi bila dibutuhkan itu nanti ditumbuhkan kembali. Gitu ya. Dan itu ada rentang waktu tertentunya. Jumlah sel di dalam tubuh kita itu 37 triliun. Sebentar, 30 triliun. Jumlah sel itu 37 triliun. Ujung rambut, ujung kaki kita. Dan kemudian kalau dikelompokkan itu menjadi sekitar 210 fungsi. Jadi pengelompokan 210 fungsi sel A, B, C, D itu dikelompokkan menjadi 210 kelompok. Nah, ketika kemudian kita pilah berapa waktu yang mereka butuhkan untuk regenerasi, itu yang menariknya itu. Ternyata kalau 37 triliun jumlah sel, 210 pengelolaan itu, kalau kemudian cari waktunya, berapa lama sih mereka regenerasi sel? Itu rentang waktunya 10 sampai 15 hari. Jadi kalau dikelompokkan, itu ada yang 10 hari, ada 11 hari, ada 12 hari, 13, 11, sekian. Intinya rentangnya antara 10 sampai 15. Nah, 15 hari. 10 sampai 15 untuk recovery, hari. Baik. Jadi sel itu butuh recovery, butuh regenerasi antara 10 sampai 15 hari. Baik. Nah, kemudian dalam tataran statistik itu kalau meneliti sebuah penelitian itu kan mesti ada nilai tengah, ada nilai rata-rata. Ya. Ada median, ada min, ya. Ada kemudian modus itu yang sering keluar itu. Nah, pada konteks penelitian ini itu yang ada adalah median dan min. Mediannya berapa? Kalau antara 10 sampai 15 itu mediannya berapa? Mediannya ya antara 10 dan 15. 10 sampai 15, 7, 6, 12 setengah. 12 setengah. Antara 10 dan 15 kan? Oh ya. Kan 12 setengah di sini. Oh ya. 12 setengah. Ya. 12 setengah itu mediannya, nilai tengah. Nilai tengah, garis tengah. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari 10 sampai 15 itu dijumlah, dibagi jumlah sel gitu ya. Ketemu angka 12. Dan ini ada bukti otentiknya berupa penelitian. Silakan nanti di browsing di jurnal-jurnal ya. Jadi poin penting pada 10 sampai 15 hari itu adalah di angka 12,5 dan 12. Baik, 15 itu 12,5 itu angka nilai median. Baik. 12-nya nilai rata-rata. Oh, rata-ratanya 12. Kan kita harus bicara secara menyeluruh seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Baik, rata-rata. Nah, yang tadi 10-15, tengahnya 12,5 dan 12. Nah, sekarang coba Ustaz Rois dihitung ini. Ya. Pakai kalkulator ini. Dalam 1 tahun itu berapa hari? Ya, taruh saja rata-rata 365 hari dong. Ya, 1 tahun memang 365 hari. 365 hari. Kemudian tolong 365 tadi dibagi dengan 12,5 sebagai nilai median. 365 dibagi 12 sebagai nilai median kan, nilai 12,5. Baik, 12,5. Ketemu berapa? Ketemunya 29,2. Oke, 29,2. Baik. Kemudian bagi dengan 12. 365 dibagi 12. Oke, baik. Balik awal 365. 365 dibagi 12. Ketemu 30,4. Baik. 29,2 jika dibulatkan itu 29. Karena di bawah 5, baik. 30,4 dibulatkan 30. Turahan nih sisanya 30. Jadi antara 29 sampai 30 kan. Baik. Maka kalau kita bisa menjalankan regenerasi secara normal itu artinya gini. Tanggal 1 sampai 12 kita aktivitas. Baik. Terus tanggal 13 full istirahat, nggak boleh melakukan aktivitas apapun biar selnya regenerasi istirahat. Nanti tanggal 14 aktivitas lagi sampai tanggal 26 istirahat full 27-nya. Kira-kira bisa enggak? Aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Bisa dipastikan bisa. Susah. Maka Allah itu sangat paham dengan tubuh kita. Karena kita tidak bisa mengatur seperti itu, maka Allah khususkan selama 1 tahun itu, Allah khususkan ada waktu khusus yang secara bersama-sama umat Islam ini menjalankan sebuah ritual yang ternyata ritual itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Baik. Maka ketemu 29 sampai 30 hari. 29 atau 30 hari itu. Baik.
itu ternyata memang penjabaran dari kebutuhan sel untuk melakukan regenerasinya selama 1 tahun. Baik, Masya Allah. Jadi 365 dibagi 12,5 dan 12 itu ketemu 29 dan 30. 29 dan 30 dalam terminologi kita itu namanya 1 bulan. 1 bulan, betul. Hitung-hitungan. Kapan bulannya yang dimaksud? Bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Baik. Masya Allah. Kalau kemudian pada konteks ini kita tidak menganggap Al-Baqarah 183 yang mewajibkan puasa ini sebagai kewajiban, anggap itu sebagai kebutuhan. Maka nanti korelasinya dengan keimanan. Masya Allah, betul dong. Jadi kemudian sesungguhnya kalau kita menyadari, anggap saja ayat itu nggak ada. Betul. Anggap aja kita non-Islam, non-Muslim. Yang menjalankan puasa ini sesungguhnya kebutuhan tubuh. Betul. Jadi, betul Ustaz Rois. Seandainya ayat itu tidak turun. Betul. Kita itu butuh puasa selama 29 atau 30 hari. 30 hari. Kenapa? Allah itu sangat paham dengan kita. Kebutuhan fisik. Maka kemudian tanda kutip ya namanya kewajiban itu walau bagaimanapun mesti ada yang terpaksa. Ada proses. Memang Allah membuat itu. Ayo, wajib kamu puasa itu. Sesungguhnya tersimpan dalam filosofi itu adalah kita sesungguhnya yang butuh. Betapa Allah itu sayang dengan kita. Betul, manusia, kamu itu butuh puasa. Kalau nggak diketahui ilmunya, kalau nggak diwajibkan, banyak yang kemudian lalai. Maka kemudian diwajibkanlah berpuasa itu. Dan ternyata filosofinya memang kita itu butuh untuk berpuasa. Baik. Jadi tadi menarik itu. Ketika nggak ada ayat itu, kita itu sesungguhnya butuh puasa. Maka kita yang membutuhkan puasa, nggak usah diwajibkan. Betul. Jadi kalau ada muslim yang merasa puasa itu wajib, sesungguhnya keimanannya harus di-upgrade, harus ditingkatkan. Mindsetnya harus dirubah. Sehingga proses puasa itu menjadi proses seperti kita kebutuhan tubuh. Betul. Nanti gini. Teman-teman yang mohon maaf, misalkan gajinya tanggal 1, tiap tanggal 1 satu bulan. Tiap bulannya itu tanggal 1 gajian. Ketika tanggal 1 itu dibutuhkan, kan butuh tanggal 1 butuh untuk gajian. Itu kira-kira tanggal 28, 29 itu bahagianya kan luar biasa. Luar biasa, senang menanti. Mulai tanggal 20 sudah pengen ketemu tanggal 1. Nah, itulah ketika kemudian kita merasa puasa itu sebagai sebuah kebutuhan. Ramadan itu kita tunggu betul. Kita nantikan betul. Dan ternyata itu korelasinya juga tadi dengan keimanan. Ketika iman seseorang itu bagus, Ramadan itu ditunggu betul, dinanti dengan bahagia, dipersiapkan dengan betul-betul. Tetapi ketika kemudian beranggapan bahwa puasa itu sebagai kewajiban, itu terus kemudian kalau ketemu itu ada beban gitu rasanya. Waduh, soro iki wis. Untuk kaisoan wis keluwen, untuk kepanasan dan seterusnya itu. Tapi ketika mindset itu kemudian kita rubah menjadi sebuah kebutuhan. Masya Allah, nyaman banget puasa itu. Luar biasa. Jadi sesungguhnya ternyata puasa itu selain bonus pahala dong. Itu ternyata kita dapat double digit ya. 1 dapat kesehatan, 2 double kebahagiaan, 3 dapat bonus pahala. Sehingga kemudian barangkali yang sampai hari ini mungkin usia 20 ke atas, 20 tahun ke atas yang merasa proses ibadah puasa ini bagian dari sebuah kewajiban, maka harus kita tata ulang niat kita. Karena sesungguhnya puasa adalah proses kebutuhan jiwa, tubuh kita untuk merecovery, untuk melanjutkan proses regenerasi selama 1 tahun berikutnya. Begitu nggak? Masya Allah, luar biasa ini. Sehingga kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama para keluarga, para akademisi, para tokoh masyarakat, terutama umat Islam. Mari kita jadikan puasa ini momentum untuk memaksimalkan kesehatan kita, memaksimalkan keimanan kita, dan memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga proses puasa ini menjadi sesuatu yang baik dari semua sisi manusia, baik dari sisi kesehatan, ketakwaan, maupun dari sisi kesehatan yang lain. Barangkali demikian. Ada yang lebih menarik lagi, Ustaz Rais. Oh ya? Ada satu hal